Baik, selamat malam kawan-kawan semua. Di sini kita membahas seputar tentang kehidupan. Ya, baik kehidupan yang bagaimana kehidupan di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Baik, malam ini akan kita bahas sekaligus kita sharing-sharing ya. Baik, sebelum lanjut ke topik kita, maka kita akan mendoakan semua sahabat-sahabat kita dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, terutama sehat badan ya. Baik seputar tentang tempat tinggal kita. Ada beberapa tetangga-tetangga kita pasti mengalami watak yang berbeda. Seperti apa yang sering terjadi di dalam tempat tinggal kita adalah S4, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ya kan? Ada juga yang penyakit hati, dan ada juga yang bermuka dua. Yang selalu terjadi bermuka dua ini adalah di kalangan lingkungan kerja kita. Baik, yang sering terjadi dengan orang yang bermuka dua itu adalah di lingkungan kerja tadi, kawan ya. Baik, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu yang saya ketahui adalah yang pertama, dia itu mencari informasi tentang kita itu dekat dengan siapa. Dia mencari informasi dan dia mendapatkan informasi tersebut, baru dia mengekspor informasi tersebut kepada kawan dekat dia. Akan tetapi itu adalah bertambahnya suatu informasi tersebut dan berkurangnya juga. Ya namanya kawan-kawan yang bermuka dua tadi kan begitu. Jadi setiap orang yang mencari informasi-informasi yang terkait tentang kita, tentang kawan dekat kita, itu harus kita waspada. Mengapa demikian? Karena kita takut terjadi hal yang seperti itu. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan semua, apabila ada di lingkungan kerja kawan-kawan semua yang sudah kita ketahui bahwa beliau itu cari muka ataupun bermuka dua lah kita katakan, itu harus kita main insting lah. Mengapa demikian? Dia itu setiap dia berbicara, setiap dia mencari informasi itu adalah menjebak. Yang pertama kita diangkat di situ, dan kemudian kita nanti di belakang akan dijatuhkan sama dia. Makanya itu kita harus waspada. Jadi orang yang seperti itu kita harus rileks menghadapinya. Kita harus santai, kita harus main psikolog kita itu harus paham tentang apa yang dikatakan dia. Dengan apa yang kita ambil dari dia, kemudian kita campakkan dari belakang. Jangan kita kantongi, itu yang buat bahaya, ya kan? Jadi saya rasa untuk orang-orang yang seperti itu, stoplah dan jangan lagi seperti itu. Kalau memang kira-kira ada kita yang tidak suka dengan kawan itu, ya udah langsung aja sampaikanlah kepada kawan tadi ataupun tetangga tadi. Jangan kita bermain antara perantara orang A, orang B, orang C. Ini akan kita putar-putar, terjadilah menjadi adu domba, kan begitu. Maka saya sarankan, kalau kira-kira kita tidak suka dengan orang tersebut, maka silahkan jumpai, bicara baik-baik. Kita sudah dewasa dan tidak mungkin lagi lah yang namanya kekerasan. Kita juga sudah berpendidikan kawan-kawan.
otomatis kalau untuk menyelesaikan permasalahan itu nggak mungkin kita tidak bisa. Saya yakin dan percaya itu semua pasti bisa. Karena kalau sudah orang yang seperti itu, orang yang penyakit hati, iri dia, dan dia itu ibaratnya cari-cari muka apa segala macam, cari apa, itu susah kali kita itu bisa itu dalam artiannya menghancurkan kita kalau kita tidak paham. Makanya untuk orang-orang tersebut, mohonlah kiranya stoplah permainan-permainan seperti itu, karena kesian kita melihat kawan-kawan kita yang jujur ini keceplosan, sehingga kaulah yang orang bermuka dua puas kau rasa mendapatkan informasi tersebut, tahu kau. Tapi itu terjadi di kalangan aja sih, kehidupan sehari-hari kita. Karena ini topiknya adalah tentang kehidupan sehari-hari, tentang blog saya pribadi, karena saya juga mengalami ada kawan yang seperti itu. Cari informasi, tetapi informasi itu menjadi suatu bahan bagi dia, kan begitu. Maka untuk kau orang yang bermuka dua, insaflah kau, jangan kau seperti itu lagi. Hati-hati kau kena batunya. Ya, jangan pernah kau fitnah orang yang kau tidak tahu asal usulnya, alur ceritanya bagaimana. Jangan kau totoi orang yang tidak tahu. Jangan kau berikan informasi kepada orang-orang yang nggak paham tentang permasalahan. Kau jangan menjebak-jebak kau, ya. Baik kawan-kawan, itulah topik kita malam ini, yang mana adalah seputar tentang kehidupan sehari-hari saya pribadi. Ini hanya saya curahkan tentang kehidupan saya sehari-hari. Ya. Jadi itu hanya sekedar kehidupan saya sehari-hari sih. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga kepada kawan-kawan kita semua, yang mana tadi kesimpulannya, kalau kita sudah merasa, kalau kita sudah mengetahui ada kawan kita, ada tetangga kita yang seperti itu, kalau bahasa kerennya kepo-kepo kan begitu. Dan kita sudah mengetahui bahwa orang itu A di depan kita dan B di belakang kita. Kita sudah mengetahui seperti itu watak dia. Maka tadi yang saya katakan antisipasi. Setiap dia bertanya, maka kita selalu waspada. Setiap dia mencari-cari informasi yang lebih dalam, maka kita selalu waspada. Hati-hati, jangan pernah jujur sama orang yang seperti itu. Itu menjadi suatu bahan sama dia. Itulah kawan-kawan ringkasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ini bukan apa-apa, ini hanya sekedar kisah kehidupan sehari-hari saya, karena memang inilah konten saya tentang kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan saya rasa ada manfaatnya bagi kita, karena ini pasti akan kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam dunia pekerjaan, di instansi kita, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Pasti ada orang yang seperti itu. Yakin dan percayalah kawan. Jadi untuk mengantisipasi, kita tidak perlu fisik-fisik apa segala macam kekerasan, nggak ada. Tapi gitu dia informasi yang mencari kepada kita yang lebih dalam, informasi mengenai kawan kita yang lebih dekat kepada kita, apa segala macam. Itulah cara mengantisipasinya kawan. Begitu dia detail mencari saja informasi, itu kita harus waspada. Jangan pernah dapat dia sandi kita. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, ini bukan apa-apa, ini sekedar cerita tentang kehidupan sehari-hari. Dan memang telah terjadi kepada saya pribadi yang seperti itu. Ada kawan kita, adalah tetangga kita, kan begitu. Baik, mungkin ini ajalah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya bilang, ini hanyalah konten tentang kehidupan sehari-hari saya. Tidak ada sindiran, tidak ada apa-apa. Ini hanya sekedar antisipasi dan berbagi ilmu. Siapa tahu di tempat kawan-kawan semua juga terdapat orang yang seperti ini. Seperti itulah mengantisipasinya. Baik,
Sampai di sini lah konten kita tentang topik mengantisipasi orang yang bermuka dua. Baik, selamat malam dan salam sehat.